Halo sahabat Batu Ampar, dimanapun Anda berada. Kita pada video kali ini ngobrol sambil ngopi ya, dengan Pak Arwan Iskandar. Beliau ini Kepala Desa Batu Ampar di Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepayang. Ada yang menarik dari Desa Batu Ampar, di mana desa ini agak serius menggarap media desa, di mana media desa ini terdiri dari website dan YouTube, platform yang digunakan sebagai tempat untuk bersosialisasi sekaligus untuk promosi desa. Nah, mungkin dari perbincangan ini saya akan menggali dari Pak Kepala Desa ini, kira-kira ini Pak Kades, sejak kapan media desa ini dibuat dan apa yang mendorong Pak Kades sehingga menggunakan media sosial katakanlah atau internet sebagai tempat untuk bersosialisasi dan melakukan semacam promosi desa. Baiklah, jadi kita coba merunut ke belakang terkait dengan Desa Batu Ampar coba menggunakan beberapa platform media yang hari ini ada di Desa Batu Ampar. Kita sebenarnya kan ada 3 media sekarang itu yang sedang kita coba, yang kita unggulkan. Pertama memang website desa, kemudian yang kedua ada toko online desa sebenarnya. Ada toko.batuampar.id, kalau websitenya itu batuampar.id. Kemudian pada tahun ini juga kita sudah menggarap dengan menggunakan platform YouTube. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kami menganggap bahwa kita tidak bisa menghindari. Jadi perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini telah menuntut semua orang. Semua informasi itu diakses melalui jasa internet, dengan menggunakan modal HP, smartphone. Jadi semua orang bisa mendapatkan informasi dari situ. Nah, sehingga kita harus melihat ini sebagai sebuah peluang untuk bisa mengangkat desa. Nah, makanya itu pada tahun 2019 awal, kita menggagas terlebih dahulu itu dengan membangun website desa, yaitu batuampar.id itu. Dengan harapan bahwa dengan website ini kita bisa memunculkan potensi desa, misalnya kan, kemudian kehidupan sosial masyarakat, kemudian potensi ekonomi yang ada di masyarakat, kemudian juga tentu hal-hal lain yang kita anggap perlu untuk kita eksplorasi dan kita munculkan ke permukaan. Nah, itu ide dasarnya kenapa kita menggunakan ini. Karena hari ini harus kita akui bahwa media itu dengan menggunakan smartphone itu semuanya sudah bisa diakses, dan hampir seluruh kalangan, baik itu tua, muda, ataupun yang setengah bayar, semuanya sudah menggunakan itu. Nah, tentu kita melihat ini sebagai sebuah potensi untuk bisa mengangkat desa. Jadi secara tidak langsung bagaimana desa ini bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi, sehingga untuk melakukan semacam sosialisasi atau semacam publikasi aktivitas, mungkin karya dari warga desa itu lebih gampang, lebih mudah. Tidak berbayar mahal artinya secara kos, dengan adanya media yang dimiliki langsung oleh desa, sehingga akan lebih mudah. Dampak secara nyata yang sudah dirasakan oleh Desa Batu Ampar sendiri apa nih kira-kira dari pemanfaatan platform YouTube mungkin atau website, manfaatnya? Kita meyakini bahwa tidak semua orang pasti membuka dan melihat ataupun menonton apa yang kita munculkan, baik itu di website
ataupun itu toko online kita, ataupun itu. Tetapi kita memastikan bahwa tidak semua orang itu tidak melihat. Nah, artinya kalau misalnya selama ini kita ya harus berkomunikasi langsung dengan orang gitu kan, atau kita menggunakan media lainnya untuk supaya orang tahu. Pada saat ini tidak. Ada beberapa hal yang kami rasakan. Setidaknya orang tahu pada saat ini misalnya bahwa di Kepayang itu ada satu Ampar, dengan beberapa hal yang muncul di media yang kita buat itu. Dan kalau saya melihat itu kalau di website desa kita itu menjadi buatnya itu sudah lebih dari 7.000 kali view menontonnya, atau orang yang membaca yang membuka website Desa Batu Ampar itu. Jadi saya pikir itu akan mendorong orang untuk bisa tahu Desa Batu Ampar. Tahu dalam artian ya banyak hal. Orang tahu tentang tempat lokasi Desa Batu Ampar, orang tahu potensi Batu Ampar karena itu yang kita muat. Orang tahu juga bagaimana kehidupan masyarakat Desa Batu Ampar itu. Oke, mungkin ini semacam inspirasi lah bagi kawan-kawan ya yang lain, mungkin bagi penonton. Boleh dikasih tahu ke penonton Batu Ampar ini, Batu Ampar Channel khususnya, seberapa berat sih atau kendala apa yang dihadapi ketika Pak Kades menggarap media, terutama mungkin YouTube ya, karena itu bentuknya video kan. Nah, itu kendala yang paling besar apa, atau justru kendalanya sangat minim gitu? Ya sebenarnya kendalanya itu cuma persoalan asumsi sebenarnya. Kemudian yang kedua terkait dengan sumber daya. Gitu. Kalau terkait dengan apa yang dipikirkan oleh orang melihat bahwa sesuatu yang muncul dalam media, entah itu YouTube ataupun misalnya apa gitu ya, televisi dan sebagainya itu adalah sulit. Nah itu sulit. Nah, tetapi ketika kita mencoba tidak sesulit yang dibayangkan, ternyata kan begitu. Nah kemudian terkait dengan sumber daya, ya memang tentu kita dalam hal bagaimana memulai, kita pasti belum terbiasa, kita belum cukup pengetahuan untuk melakukan. Tapi seiring waktu berjalan itu insya Allah akan tetap kita pasti akan belajar dari apa yang kita sudah lakukan. Saya pikir begitu. Artinya sejauh ini tidak terlalu apa ya, kalau cara berpikir orang mungkin untuk membuat tayangan YouTube itu perlu biaya yang besar gitu ya, perangkatan yang canggih gitu ya. Ternyata tidak. Kita cuma menggunakan handphone saja. Kita hanya menggunakan handphone saja. Artinya kan kita tuh berpikir bagaimana dengan apa namanya yang kita miliki hari ini, dengan apa yang kita punya, nah kita bisa melakukan sesuatu, gitu. Ya kalau selama ini misalnya ya handphone cuma dipergunakan untuk bermedsos ria saja, misalnya entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, Twitter ataupun yang lain. Tetapi kita lebih menjadi penikmat kan gitu. Nah, tapi bagaimana dengan ini sekarang kita ubah? Nah, kita coba berubah bahwa kita tidak hanya sebagai penikmat, tetapi kita sebagai pelaku. Nah, yang bisa dinikmati oleh orang lain juga kan begitu. Nah, kemudian ada juga kepentingan lain sebenarnya jauh lebih besar terkait dengan platform media yang kita miliki ini. Desa setidaknya memiliki dokumentasi desa yang kapanpun bisa diakses, dimanapun bisa diakses dengan menggunakan media ini. Karena kalau kita menggunakan space untuk menyimpan foto, untuk menyimpan video, pasti akan sangat terbatas. Ya. Misalnya space HP ataupun space yang ada di laptop, misalnya kan itu kan akan sangat rentan karena space-nya akan habis. Oke, sejauh ini respon dari penonton Batu Ampar Channel sendiri gimana ya Pak Aris? Sejauh ini saya pikir luar biasa. Respon dari penonton itu ya mungkin saja adalah masyarakat desa, mungkin juga itu adalah pemerintah Kabupaten Kepayang ataupun masyarakat yang lainnya. Saya pikir itu sangat positif untuk melihat apa yang hari ini kita lakukan. Tetapi saya juga yakin bahwa ada juga sebagian orang yang tentu juga tidak menangkap ini, tidak paham dengan ini.
Dari sisi yang lain mungkin ada harapan-harapan ke depan yang mungkin terbersit ini Bang Ades, kira-kira harapan yang ingin dilakukan dalam rangka pengembangan misalnya Batu Ampar channel khususnya ya, mungkin karena kita memang lebih mengutamakan video ya, visual. Ada rencana-rencana ke depan itu seperti apa Bang Ades? Ya, rencana-rencana kita ke depan terkait dengan video ini, saya pikir apa namanya ya, pemilik atau perusahaan yang memiliki apa namanya itu YouTube lah ya, atau Google kira-kira begitu. Saya pikir dia sudah menawarkan sesuatu yang luar biasa untuk kita manfaatkan. Dan itu harus kita manfaatkan. Dan tentunya dalam konteks desa, kita akan berusaha untuk melakukan peningkatan terhadap kualitas video yang sekarang kita bangun di Batu Ampar channel ini. Nah, ya harapannya tidak akan sangat mungkin misalnya ke depan YouTube ini akan menjadi produktif, akan menjadi produktif dan bisa akan menghasilkan pendapatan asli desa. Karena kebetulan channel ini adalah channel resminya Desa Batu Ampar, kan gitu. Kalau orang kadang video sembarangan saja itu ditonton banyak orang dan itu bisa menghasilkan uang, kenapa tidak dengan desa? Nah, saya pikir ini adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang belum terpikir oleh orang selama ini. Ada banyak channel YouTube tetapi tidak resmi untuk desa. Sekarang kita coba lihat ini sebagai peluang desa untuk bisa mengambil manfaat. Setidaknya memang ini menjadi semacam apa ya, media yang memang dibangun untuk melakukan penyadaran juga tentang bagaimana manfaat teknologi. Iya. Ya, artinya kan begini, kita melihat teknologi itu dari sisi kemanfaatan yang jauh lebih luas, saya begitu. Nah, kalau misalnya selama ini yang kita miliki handphone dan sebagainya itu ya untuk kepentingan yang kita rasakan ya, untuk telepon, untuk media sosial atau untuk mengakses internet dan sebagainya, saya pikir tidak hanya untuk itu. Jadi kita coba menangkap peluang yang jauh lebih besar dari apa yang ada ini. Kalau selama ini kan mungkin desa agak kesulitan mungkin untuk publish yang mempublikasikan aktivitas dan kegiatan. Kenapa kita mungkin ya penyadaran soal pemanfaatan teknologi ya. Sehingga dengan kita menggunakan YouTube sebagai media desa, maka kendala yang selama ini mungkin soal cost mungkin terlalu besar untuk publish ke media mainstream misalnya, dengan adanya YouTube maka pemangkasan cost juga sangat besar sehingga agak lebih murah, lebih mudah. Ya, artinya semuanya kita manfaatkan, baik itu batuampar.id, kemudian YouTube ini, dan juga toko online. Toko online itu kan kita pergunakan untuk bisa menjual produk-produk desa. Ya, karena memang ya hari ini ya mungkin sebagian orang belum familiar, tapi sudah banyak orang yang familiar dengan menggunakan belanja online seperti itu. Dan itu saya pikir sebuah manfaat yang luar biasa untuk kita, walaupun hari ini belum terlalu maksimal. Tetapi ini pasti seiring berjalannya waktu dia akan efektif. Baik, itu sahabat Batu Ampar channel dimanapun Anda. Perbincangan saya dengan Pak Harwan Iskandar, beliau inisiator sekaligus kepala desa untuk Batu Ampar channel ini, dan tentu saja keberadaan Batu Ampar channel ini isi atau konten dari YouTube-nya akan lebih banyak adalah publikasi aktivitas kegiatan potensi sumber daya yang ada di Desa Batu Ampar. Terima kasih. Dan kita tentu akan berjumpa lagi di obrolan-obrolan kita berikutnya. Terima kasih Pak Kades. Sama-sama. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.